Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Sang Pencipta. Kali ini saya akan kembali membahas kejadian mengerikan yang terjadi di sekitar kita. Kisah kali ini sudah cukup lama terjadi, yakni di tahun 2010. Saat itu di tanggal 9 Januari di Gang Masjid Haji Dalim, Pulau Gadung, Jakarta Timur, pria parubaya bernama Baikuni berhasil ditangkap lantaran telah dan eksekusi 14 anak yang berusia 7-12 tahun dengan cara dibagi. Pria yang lahir di Magelang, Jawa Tengah, 6 September tahun 1961 ini lahir di keluarga petani yang mengalami masalah ekonomi. Orang tuanya mendidiknya dengan cukup keras. Mungkin tujuannya untuk menjadikan Baikuni kecil tumbuh menjadi orang yang tangguh. Tapi sayang, keinginan orang tuanya tak menjadi kenyataan. Justru Baikuni tumbuh menjadi anak yang tidak bahagia lantaran tak mendapatkan masa kanak-kanaknya dengan baik. Bahkan di masa sekolah dasar, Baikuni sering sekali tak naik kelas. Bahkan di usia 12 tahun, Baikuni masih duduk di kelas 3 SD. Karena hal ini, Baikuni mendapatkan banyak perundungan oleh teman sebayanya. Karena teman seangkatan dia udah pada masuk SMP, udah di luar rumah Baikuni mendapatkan perlakuan gak baik. Di dalam rumah juga orang tuanya justru sama aja, yang malah memojokkan Baikuni. Bahkan tak jarang Baikuni mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Tentu di usianya yang masih 12 tahun, tekanan yang begitu banyak membuat Baikuni mulai berontak. Pada tahun 1972, dia nekat meninggalkan kampung halaman dan menuju ibu kota seorang diri, tanpa persiapan ataupun perbekalan. Seperti kata pepatah, ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Baikuni kecil harus berjuang untuk hidupnya. Di ibu kota, dia tak punya kenalan, apalagi kerabat. Hal ini membuatnya tak punya tempat tinggal. Akhirnya dia berakhir jadi anak jalanan di daerah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Untuk bertahan hidup, Baikuni terpaksa harus mengamen. Tak jarang juga dia memulung atau mengharapkan iba dari orang lain. Tak hanya itu, pengalaman pahit Baikuni. Para preman yang sudah lebih tua darinya sering mengganggu Baikuni. Bahkan para preman ini tak segan-segan untuk tomi Baikuni demi memuaskan birahi mereka. Tentu Baikuni tak bisa melawan, selain karena dia ketakutan. Walaupun dia memberanikan diri untuk speak up, takkan ada orang yang akan mendengar ceritanya. Tak ada orang yang dia kenal untuk berbagi pahit hidupnya. Tragedi yang menimpa Baikuni berlangsung hingga dia remaja. Tentu ini menjadi trauma yang mendalam untuknya. Di tengah penderitaan yang dirasakan, Baikuni bertemu dengan seorang pria bernama Saputra. Untungnya Pak Saputra ini adalah orang yang baik. Mungkin karena beliau melihat Baikuni ini adalah orang yang baik, yang berada di tempat yang tidak tepat, Pak Saputra mengajak Baikuni untuk pergi ke Kuningan, Jawa Barat, yang merupakan kampung halaman beliau. Tentu hal ini tak ditolak oleh Baikuni. Dengan senang hati Baikuni mengikuti Pak Saputra. Di kampung halaman Pak Saputra, Baikuni bekerja sebagai penggembala kerbau di peternakan kerbau milik keluarga Pak Saputra. Penilaian Pak Saputra ternyata tak salah. Baikuni bekerja sangat rajin. Selama bekerja, dia juga tak pernah membuat ulah. Pokoknya di Kuningan, Baikuni menjadi orang baik. Pasti ini karena Pak Saputra dan keluarganya yang memperlakukan Baikuni seperti keluarganya sendiri. Tak terasa waktu berlalu. Di usianya yang sudah 21 tahun, Baikuni telah menemukan jodohnya. Dengan didampingi keluarga Pak Saputra, Baikuni menikahi seorang wanita yang bernama Era. Nah, justru pernikahan inilah yang mulai mengungkapkan jati diri yang sebenarnya dari Baikuni. Meski menikahi wanita yang dicintai, entah kenapa gairah Baikuni kepada istrinya seperti tak ada. Di titik ini, Baikuni mulai menyadari, ternyata dia lebih tertarik kepada sesama terong. Rupanya kelakuan biadab para preman kepada dirinya secara tidak langsung telah membelokkan arah hidup Baikuni. Saat itu dia menceritakan semua pengalaman pahit hidupnya kepada istrinya. Beruntung, ternyata sang istri bisa menerima Baikuni. Bahkan istrinya itu sangat bersimpati kepada Baikuni. Tapi sayang, kebahagiaan mereka harus berakhir. Setelah 10 tahun pernikahan, istri Baikuni jatuh sakit dan meninggal dunia. Dari pernikahannya, Baikuni tak memiliki keturunan. Kehilangan istrinya membuat Baikuni kembali terpuruk. Dia kehilangan sosok sahabat yang bisa menerima segala kekurangannya. Untuk mencoba move on, Baikuni memutuskan untuk kembali ke Jakarta di tahun 1992 dengan membawa uang hasil bekerjanya selama di Kuningan. Dengan uang itu Baikuni menjadi pedagang asongan
di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia juga mengontrak sebuah rumah di Gang Masjid Haji Dalim, masih di sekitar Pulau Gadung. Di lingkungan baru ini, Baekuni bersosialisasi dengan baik, bahkan dia mulai menunjukkan simpatinya kepada anak jalanan di sana. Mungkin karena pernah mengalami nasib yang sama di masa lalu, Baekuni mulai merawat beberapa anak jalanan. Baekuni membiarkan rumah kontrakannya sebagai penampungan anak jalanan yang membutuhkan tempat tinggal ataupun makanan. Banyak anak jalanan yang silih berganti pergi ke rumah kontrakan Baekuni. Profesi Baekuni sebagai pedagang asongan tak menyurutkan semangat Baekuni untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan anak jalanan yang mulai dianggap sebagai anaknya sendiri. Kebaikan ini tentu saja dilihat oleh warga sekitar. Tak sedikit warga yang mulai menaruh rasa kagum kepada Baekuni. Bahkan anak jalanan dan warga di sana mulai menyebutnya dengan nama Babe. Bertahun-tahun, kehidupan Baekuni baik-baik saja. Sudah banyak sekali anak jalanan yang menjadi anak asuhnya. Tapi di suatu hari, ketika melihat anak yang masih berusia 12 tahun bernama Adit, tiba-tiba hasrat Baekuni memuncak. Dia sudah berencana untuk membawa Adit ke tempat yang sepi. Tentunya untuk menemui Adit, Baekuni memilih kuburan rawat ratai yang masih di sekitaran Pulau Gadung. Saat itu, Adit menurut saja ajakan Baekuni. Mungkin Adit beranggapan kalau dia mau diajak jalan-jalan biasa. Dia sama sekali tak curiga. Setelah dirasa sepi, Baekuni langsung mengajak Adit untuk begituan. Adit tentu saja sangat terkejut dengan ajakan Baekuni dan sudah pasti Adit menolak keinginan Baekuni. Mendengar penolakan Adit membuat Baekuni marah. Dia langsung mencekik Adit sampai tak bergerak lagi. Baekuni sangat panik setelah melihat Adit sudah tak bergerak. Dia takut ada seseorang yang melihat aksinya. Baekuni saat itu berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan tubuh Adit. Tapi entah iblis dari mana yang merasuki Baekuni. Tatapan Baekuni yang awalnya berisi ketakutan berubah menjadi hasrat yang menggebu-gebu. Dia langsung menciumi jasad Adit. Setelah puas melampiaskan birahinya, rasa takut karena telah menghilangkan kehidupan seseorang telah hilang dari hati Baekuni. Dia meninggalkan tubuh Adit tanpa rasa bersalah. Selang beberapa hari, tubuh Adit ditemukan oleh warga. Tentu mereka melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tapi karena Adit ini nggak punya identitas, nggak ada orang yang kenal, dan nggak ada orang yang nyariin, akhirnya pihak kepolisian hanya melakukan tindakan evakuasi. Dan penyelidikan polisi perlahan mulai terhenti. Seiring tak ditemukannya petunjuk kasus ini juga mulai dilupakan oleh orang-orang. Baekuni yang ngerasa aman lantaran tak satupun orang yang curiga kepadanya kembali beraksi. Di tahun 94, Baekuni menargetkan anak berusia 11 tahun bernama Ferry. Kali ini Baekuni melancarkan aksinya di kawasan pabrik industri, masih di kawasan Pulau Gadung. Berdasarkan pengalamannya yang telah melakukan tindakan keji kepada Adit, Baekuni memilih Ferry menjadi korban, bukan tanpa alasan. Karena Ferry ini memang tidak punya sanak keluarga ataupun saudara di Jakarta. Hal ini membuat Baekuni merasa yakin aksinya takkan terbongkar. Rencana Baekuni ini ternyata berhasil. Meski jasad Ferry berhasil ditemukan, kasusnya pun berlalu begitu saja. Hal ini membuat Baekuni menjadi semacam ketagihan. Sebulan kemudian, Baekuni kembali beraksi. Tentu yang menjadi korban adalah anak jalanan yang selalu datang ke rumahnya. Anak berusia 11 tahun bernama Dolly harus menjadi korban. Tubuhnya ditemukan di bengkel terbengkalai di wilayah Cakung. Resmi sudah Babe Baekuni yang terkenal baik menjelma menjadi iblis. Di tahun 95, anak berusia 11 tahun bernama Kiki menjadi korban. Tubuhnya ditemukan di Cakung, Jakarta Timur. Karena banyaknya kasus penemuan tubuh anak-anak, polisi mulai melakukan penyelidikan secara khusus terhadap kasus itu. Tapi bukannya takut, Baekuni ini justru nekat melakukan aksinya di rumah kontrakannya. Saat itu kontrakan Baekuni lagi sepi. Nah, ada anak berusia 12 tahun bernama Irwan yang lagi sendirian ada di sana. Tentu hal ini tak disia-siakan oleh Baekuni. Kali ini agak beda. Setelah semuanya selesai, Baekuni memotong korbannya menjadi beberapa potong. Kemudian disimpan di beberapa kantong plastik. Potongan itu disimpan hingga beberapa hari di rumahnya. Selama itu juga, Baekuni beraktivitas seperti biasanya, seperti tak ada yang terjadi. Bahkan dia tak khawatir ketika banyak anak jalanan yang datang ke rumahnya. Anak-anak itu tak tahu jika salah satu temannya telah berakhir di dalam kantong plastik. Semakin hari, polisi semakin sering berpatroli. Hal ini membuat Baekuni agak khawatir. Takut kalau dia mulai dicurigai, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Magelang, kampung halamannya, untuk bersembunyi.
Tak lupa, dia juga membawa kantong plastik yang berisikan Irwan. Saat itu Babe membawa Irwan menaiki bus. Entah bagaimana caranya Baekuni menghilangkan bau busuk dari plastik sehingga dia bisa dengan aman menaiki bus. Tapi Baekuni tak langsung menuju Magelang. Dia turun di Purworejo, Jawa Tengah untuk membuang tubuh Irwan di perkebunan di daerah sana. Kayaknya Baekuni ini jadi semakin pintar menjalankan aksinya. Setelah itu, dia mencari bus lain untuk pergi ke Magelang. Setelah di Magelang, Baekuni juga mengganti namanya menjadi Sunarto. Tentu hal ini dilakukan untuk menutupi identitas yang sebenarnya, agar aman dari mata pihak berwajib. Setelah setahun bersembunyi, di tahun 98, dia kembali ke Jakarta. Ternyata kekhawatirannya terlalu berlebihan. Namanya masih sangat baik di mata warga dan anak jalanan. Baekuni kembali tinggal di rumah kontrakannya yang dulu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bab dihantui rasa bersalah. Bab jadi tak tenang di rumah itu. Rupanya di dalam dirinya masih terdapat rasa simpati kepada anak jalanan, rasa simpati kepada sesama manusia yang pernah mengalami nasib serupa. Untuk sekedar healing dan menenangkan pikiran, Baekuni memutuskan untuk pergi ke Kuningan. Dia berencana untuk tinggal di rumah keluarga almarhumah istrinya. Sesampainya di terminal Kampung Melayu, dia melihat anak jalanan lain bernama Aris, 11 tahun. Saat itu Baekuni ngajak Aris untuk pergi ke Kuningan. Aris diajak bekerja di sana agar hidupnya lebih baik lagi. Tentu saja Aris menerima tawaran Babeh. Singkatnya, Babeh dan Aris ini udah tiba di Kuningan. Sebelum pergi ke tempat yang akan mereka tuju, Babeh dan Aris pergi ke Sungai Cibaok, wilayah Ciwaru, Kuningan. Babeh mengajak Aris untuk mandi di sana sembari beristirahat. Tapi justru inilah awal mula Babeh kehilangan rasa simpatinya dan berubah menjadi iblis lagi. Dia membiarkan jiwanya dikuasai oleh nafsu. Babeh kembali melakukan aksinya. Aris ditenggelamkan, lalu dikomi. Wilayah yang memang sepi membuat Babeh dengan leluasa melampiaskan hasratnya. Seperti biasa, setelah puas, Babeh meninggalkan tubuh Aris begitu saja. Beberapa hari kemudian, tubuh Aris ditemukan oleh warga. Tentu warga saat itu kebingungan. Tubuh siapa ini? Dari mana asalnya? Karena memang tak satupun dari mereka yang mengenalnya. Dan sama seperti sebelumnya, kasus ini pun berlalu begitu saja. Karena para warga beranggapan kalau Aris ini meninggal karena tenggelam. Singkat cerita, Babeh yang sudah tinggal beberapa bulan di rumah keluarga mendiang istrinya kembali kumat. Kali ini dia berencana melakukannya kepada anak tetangga bernama Teguh 12 tahun. Ketika situasi mulai aman, Babeh ngajak Teguh ini untuk jalan-jalan pakai motor. Tentu Teguh gak curiga sama Babeh dan justru merasa senang. Babeh ngajak Teguh pergi ke Sungai Cibaok. Sesampainya di sana, Babeh langsung melancarkan aksinya. Teguh dieksekusi di tempat yang sama, dengan cara yang sama seperti Aris. Emang di luar Nurul Babeh ini, tapi agak sedikit beda. Kali ini tubuh Aris dimasukkan ke dalam karung yang sudah dia persiapkan, lalu dihanyutkan. Seperti biasa, setelah melakukan tindakan terkutuknya, Babeh bersikap sangat tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Saat malam, keluarga Teguh mulai rame nih, nyari Teguh yang tak kunjung pulang. Dan tak ada seorang pun yang melihat Teguh pergi, yang membuat pencarian ini sangat sulit. Setelah beberapa hari, barulah salah seorang warga menemukan tubuh di dalam karung, yang tentu saja itu adalah Teguh. Sebenarnya pihak polisi sudah menyelidiki kasus ini, tapi karena tak menemukan bukti apapun, akhirnya kasus Teguh dalam karung pun hanya berlalu begitu saja, yang hanya meninggalkan bekas luka di hati keluarganya. Lagi-lagi perasaan Babeh ini mulai dihinggapi ketakutan. Bukan takut sama perilaku iblisnya ya, tapi takut kalau kedok dia akan terbongkar. Jadi Babeh mutusin buat balik lagi ke Jakarta. Rasa takutnya akan ketahuan, takut ketangkap, terus dipenjara, membuat Babeh ini harus bekerja ekstra untuk menahan hasratnya. Dan ternyata dia berhasil. Setelah beberapa tahun menahan hasratnya, dan di tahun 2004, Bab memutuskan untuk kembali ke Magelang untuk memulai hidup barunya. Tapi sesampainya di Magelang, Babeh ini justru kembali terpikat oleh anak berusia 12 tahun bernama Ardi. Hasrat yang sudah dia tahan, akhirnya dia luapkan juga kepada anak malang itu. Tubuhnya dibuang di persawahan di daerah Bugelan, masih di daerah Magelang. Sama seperti sebelumnya, kasus ini pun berlalu begitu saja karena minimnya bukti yang didapatkan. Karena rasa takut akan ketahuan, Babeh memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta. Dia kembali lagi ke rumah kontrakannya. Di sini Babeh kembali menjadi Babeh yang baik dan senang mengurus anak jalanan. Selama beberapa tahun kehidupan Babeh berjalan dengan normal.
Sampai suatu hari, hasrat Babeh kembali memuncak. Di tahun 2007, anak bernama Ricky berusia 9 tahun harus berkakhir di kontrakan Babeh. Selang beberapa bulan, Babeh kembali melakukan aksinya. Kali ini korbannya bernama Yusuf 7 tahun. Dan lagi-lagi dilakukan di rumah kontrakannya. Kekejaman Babeh terus berlanjut. Di tahun berikutnya, Adi berusia 12 tahun, Rio yang berusia 10 tahun, dan Arif berusia 9 tahun harus menjadi korban di tahun itu. Lagi-lagi, polisi sulit untuk menemukan pelaku ataupun identitas para korban karena memang minimnya bukti, dan tentu Baekuni masih bisa lolos dari semua kejahatannya. Lalu di tahun 2010, Babeh menargetkan anak berusia 9 tahun bernama Adrian. Seperti biasa, Baekuni melakukan aksinya di kontrakan, sama seperti sebelumnya. Setelah melampiaskan birahi iblisnya, Babeh ini nyantai di depan rumahnya. Setelah itu dia pergi ke warung miliknya yang tak jauh dari rumahnya. Sekitar jam 5 sore, dia kembali ke rumah. Di sana Babeh membagi korbannya menjadi 2 bagian. Sebelum dia membuang korbannya, Babeh menyimpan potongan korban di bawah kursi di depan rumahnya. Padahal saat itu banyak anak jalanan yang bermain dan duduk di kursi itu. Tapi Babeh tetap bersikap tenang, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Lalu di tanggal 8 Januari pukul 3 subuh, Babeh membuang potongan itu. Bagian tubuh dibuang di dekat jembatan BKT Cakung, sedangkan bagian kepala di pinggir jalan di jembatan Warung Jengkol, Pulau Gadung. Nah, di jam 7-nya, ada warga yang berjalan kaki di jembatan BKT Cakung. Dia melihat kardus yang mencurigakan, dan saat dibuka ternyata itu adalah potongan tubuh tanpa kelapa. Atas temuan ini, warga langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tentu polisi langsung melakukan penyelidikan. Lalu di siang harinya, ada warga yang menemukan bungkusan kresek yang berisi kelapa. Polisi berusaha mencocokkan penemuan itu, dan ternyata kedua bagian tubuh itu memang berasal dari satu orang, yang tentu itu adalah Adrian. Penemuan ini sangat menggemparkan warga di sana. Terlebih lagi ini bukanlah kejadian pertama, melainkan kejadian yang kesekian kalinya. Polisi dan warga jadi bertanya-tanya, apa motif pelaku melakukan hal ini, dan tentu saja siapa pelakunya. Tapi ternyata perhitungan Babeh kali ini meleset. Ternyata Adrian masih mempunyai keluarga, dan keluarganya masih berada di wilayah Jakarta. Dari keterangan keluarga korban, didapatilah informasi jika Adrian ini sering main bahkan menginap di rumah seseorang, yaitu Babeh Baekuni. Akhirnya polisi mendapatkan titik terang nih. Dari informasi itu, polisi langsung bergerak mencari Babeh. Setelah menemukan rumah Babeh, polisi melakukan pemeriksaan, dan akhirnya polisi menemukan barang bukti berupa potongan baju Adrian yang masih belum dibuang oleh Babeh. Tentu Babeh pun langsung ditangkap atas penemuan barang bukti ini. Setelah dibawa ke kantor polisi dan dilakukan interogasi yang sangat panjang, Babeh mengakui semua perbuatannya. Bahkan Babeh mengakui jika dia telah mengeksekusi 14 anak jalanan yang dilakukan dari tahun 93 hingga 2010 hanya untuk melampiaskan hasrat gak normalnya. Berita ini sukses menjadi berita utama di TV nasional saat itu. Pelaku eksekusi terhadap belasan anak jalanan yang terjadi beberapa tahun akhirnya terungkap. Yang membuat warga gelang-geleng kepala adalah sang pelaku dikenal orang yang sangat baik, yang sangat peduli dengan anak jalanan. Warga sekitar Pulau Gadung hampir tak percaya jika pelakunya adalah Babeh Baekuni, babehnya anak jalanan. Tapi ternyata dia adalah iblis cosplay manusia yang tak punya hati. Kasus yang menggemparkan Indonesia ini akhirnya dibawa ke persidangan. Tanggal 13 Desember tahun 2010, Baekuni alias Babeh dijatuhi hukuman eksekusi. Menurut hasil persidangan, eksekusi akan dilakukan setelah Baekuni mendekam 10 tahun di dalam bui, yang artinya seharusnya tahun 2020 kemarin Baekuni dieksekusi, tapi nggak tahu kenapa. Karena memang minimnya informasi, Baekuni ini masih bernafas di Rutan Cipinang. Selain pelaku dari kejahatan iblis yang dilakukannya, sebenarnya Baekuni ini juga merupakan korban dari tindakan biadab orang di sekitarnya. Terlebih lagi, keluarga yang harusnya menjadi tempat teraman untuknya, tak bisa menjadi tempat bernaung untuk dirinya. Tekanan dan pahitnya pengalaman hidup dengan berjalannya waktu telah merubah Baekuni menjadi sosok yang lebih mengerikan dari orang-orang yang telah menyakiti dirinya di masa lalu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Selalu jaga diri, lindungi orang yang kita sayang, hormati orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah itu yang rambutnya lurus, itu yang manis gitu, atau yang
badannya kurus deh.